Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya. Di sini saya ingin menerangkan kepada teman-teman semuanya sedikit rangkuman materi tentang struktur atom, struktur kristal, dan difusi, mata kuliah Metalurgi 1 Departemen Teknik Mesin FTIRS ITS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indira Yuda Wisnu Baskara, NRP 02111940000057 dari Departemen Teknik Mesin FTIRS ITS. Ya, yang pertama di sini saya ingin menerangkan tentang struktur atom. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Jadi di dalam atom itu terdapat nukleus atau inti atom yang terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, serta dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Massa atom itu terdiri dari massa proton ditambah dengan massa neutron, jadi massa nukleusnya. Nah, massa proton itu sama dengan massa neutron atau sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Sedangkan massa elektron itu berbanding sangat kecil dengan massa proton, yaitu 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Proton menunjukkan identifikasi elemen kimia proton menunjukkan identifikasi elemen kimia atau nomor atom dalam kurung Z, dan neutron menunjukkan nomor isotopnya. AMU atau atomic mass unit sebagai satuan berat atom sebagai standar adalah 1/12 berat atom 12 karbon 12, yaitu 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Nah, itu jadi 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram itu sama dengan 1 AMU atau 1 atomic mass unit. Berat atom sering dinyatakan per mol. Jadi biasanya berat atom itu dinyatakan dengan gram per mol. 1 mol menyatakan jumlah partikel yang mempunyai massa dalam gram dan dinyatakan dengan Avogadro number, yaitu 6,023 kali 10 pangkat 23. Jadi di dalam 1 mol itu terdapat 6,023 kali 10 pangkat 23 jumlah partikel. Seperti itu. Ya, sebenarnya materi yang saya sampaikan hari ini itu udah pernah diajarkan di SMA kemarin. Jadi saya tidak akan mengulasnya terlalu dalam, hanya sebagai kilasan singkat tentang bagaimana struktur atom tersebut. Lalu kemudian ada bilangan kuantum. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dari SMA kemarin, bilangan kuantum itu seperti bilangan kuantum itu bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom yang diwakili oleh suatu nilai yang menjelaskan kuantitas kekal dalam sistem dinamis. Jadi seperti yang ditampilkan di gambar ini, jadi bilangan kuantumnya itu ada yang 1, 2, 3, 4. Nah, ini bilangan kuantumnya itu ada yang N, ada yang L, ada yang M, sebagaimana yang kita dapatkan waktu SMA kemarin. Lalu tabel periodik. Nah, sebagaimana yang kita tahu, tabel periodik ini menunjukkan berbagai jenis elemen yang ada di alam beserta berat masanya dan namanya. Masanya dan namanya. Beserta juga jumlah proton, neutron, dan elektron yang ada di atom tersebut. Kemudian di sini saya akan menerangkan tentang ikatan atom. Ikatan atom itu terdiri dari dua, yaitu ikatan primer dan ikatan sekunder. Ikatan primer sendiri terdiri dari tiga, yaitu ionik, kovalen, dan metalik atau logam. Yang pertama ada ionic bonding atau ikatan ionik. Ditemukan pada elemen pada horizontal dari periodic table. Atom dari metalik elemen akan mudah memberikan elektron valensinya kepada atom yang bukan metal, non-metalik. Semua atom memiliki kecenderungan untuk menjadi seimbang seperti konfigurasi gas mulia.
Jadi memiliki kecenderungan untuk memenuhi orbital selnya. Seperti itu. Jadi di ionic bonding ini seperti yang ditunjukkan di gambar, atom natrium itu memberikan satu elektronnya kepada atom klorin, sehingga atom natrium itu menjadi berkurang elektronnya, jadi bermuatan positif, sedangkan yang atom klorin bermuatan negatif. Nah, di sini kan kita lihat elektronnya itu berkonfigurasi seperti gas mulia, yaitu 8. Yang ini juga bermuatan 8, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada covalent bonding. Itu ditemukan pada material yang atomnya memiliki perbedaan sedikit dalam elektronegativitasnya. Nah, di sini covalent bonding ini jadi penggunaan pasangan elektron bersama seperti yang ditunjukkan di gambar. Dua atom hidrogen akan saling menggunakan elektronnya untuk mencapai konfigurasi gas mulia, yaitu 2, sehingga mengalami keseimbangan. Lalu yang ketiga yaitu ada ikatan logam, ditemukan pada logam dan paduannya. Elektron valensi dilepaskan dari atom dan tersebar pada daerah yang disebut laut elektron yang mengikat ion-ion. Ikatan logam bisa kuat, yaitu di antara 850 kJ per mol atau 8,8 elektrovalensi per atom untuk W, atau lemah 68 kJ per mol. Memiliki pengaruh besar terhadap konduktivitas elektrik dan termal. Jadi ikatan logam ini memiliki pengaruh besar terhadap konduktivitas elektrik dan termalnya dari atom tersebut. Lalu yang kedua, tadi kan ada ikatan primer, sekarang ada ikatan sekunder atau ikatan van der Waals. Interaksi yang terjadi karena polarisasi dari molekul atau grup atom. Ikatan van der Waals umumnya lemah, yaitu sekitar 0,1 elektrovalensi per atom. Permanen dipol muncul pada beberapa molekul, misalnya pada H2O. Namun elektron pada O2 cenderung menjauh dari H2 sehingga ikatannya lemah, seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ikatan van der Waals itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama fluctuating induced dipoles. Contohnya ada di gas mulia seperti H2 dan Cl2. Lalu yang kedua ada polar molecule induced dipole bond, seperti yang ditunjukkan di gambar itu. Lalu yang ketiga juga ada permanent dipole bond, seperti contohnya itu ada di air atau di H2O dan hidrogen klorida. Nah, di sini tabel 2.3 menunjukkan bonding energies and melting temperatures for various substance. Jadi di sini menunjukkan energi yang dibutuhkan untuk saling mengikat dan temperatur leleh untuk berbagai ikatan substansi. Nah, seperti ditunjukkan di gambar, misalnya ikatan ionik, contohnya itu ada natrium klorida, membutuhkan bonding energinya itu 640 kJ per mol atau 3,3 elektrovalensi per atom. Nah, dengan melting temperature 801 derajat Celcius. Ikatan kimia material ini seperti ditunjukkan di gambar, terdapat pada metal, keramik, polimer, dan semikonduktor. Pada metal biasanya terjadi yaitu metalik atau ikatan logam, keramik itu biasanya ikatan ion atau kovalen, polimer itu ikatan kovalen dan van der Waals, sedangkan semikonduktor itu ikatan kovalen atau kovalen ion. Nah, untuk materi struktur atom mungkin cukup dulu, karena mungkin di SMA juga dulu udah pernah diajarkan, jadi nggak terlalu panjang lebar akan saya jelaskan. Selanjutnya mungkin akan saya terangkan tentang struktur kristal. Terima kasih.